Apa jadinya kalau Oktober 2017 pemandu bakat atau pemantau dari Tottenham Hotspur yang datang ke Belanda melihat Donny van de Beek lalu kemudian merekrutnya bergabung bersama Spurs? Apakah situasi dan pemberitaan Donny van de Beek akan seperti sekarang ketika di Manchester United semua orang mengatakan dia tersia-siakan oleh strategi oleh Gunnar Solskjaer? Dibeli cukup mahal, 35 juta pound waktu itu Agustus 2020. Nah, musim pertama dia di Manchester dengan posisi sebagai central midfield di gelandang tengah, dia bisa bermain sebagai gelandang menyerang atau gelandang bertahan. Musim pertama dia 2020-2021 hanya bermain 19 kali dan hanya 4 kali sebagai starter. Oke, musim pertama dianggap sebuah penyesuaian, tapi itu udah banyak cerita-cerita betapa Donny van de Beek seperti tersia-siakan. Lalu musim 2021-2020 berjalan hingga saat ini berapa pertandingan Donny van de Beek bermain di Premier League? Baru 2 laga tanpa sekalipun menjadi starter. Berapa jumlah menit permainannya? Hanya 15 menit. Bayangkan dibeli 35 juta pound, cukup mahal untuk pemain dari Ajax ini. Pemainnya musim ini hanya bermain 2 kali di Premier League. Acuan kita Premier League lah ya. Acuan kita Premier League dengan 15 menit permainan. Ngeri sih. Musim ini emang pembelian Man United seperti menjadi sebuah ujian. Jadon Sancho dibeli dengan sekitaran 73 juta pound itu menurut BBC dari Dortmund. Berapa pertandingan musim ini bermain? 8, hanya cuma 3 kali sebagai starter dan bermain menitnya hanya 343. Apakah kedatangan Ronaldo yang membuat semua ini berubah di lini depan? Oke, tapi di lini tengah, nah ini yang menarik, kesia-siaan Donny van de Beek muncul. Banyak komentar-komentar dari orang, saut-sautan di sosial media mengatakan bahwa Januari Donny van de Beek harus cabut dari Old Trafford. Kemana dia pergi? Kalau kalian jadi Donny van de Beek, kemana kalian pergi? Isunya kan jelas ada Barcelona. Barcelona butuh pemain pinjaman, nggak punya duit Xavi Hernandez. Kalau 10 juta euro buat belanja pemain di Januari ya susah lah nyari pemain yang bagus dengan harga segitu. Mending cari pemain pinjaman. Donny van de Beek salah satunya. Dari sekian banyak nama yang muncul sebagai incaran kubu Barcelona di pemain pinjaman. Atau jangan lupa musim transfer kemarin cerita ketidaknyamanan Donny van de Beek itu juga diikuti dengan ketertarikan Arsenal. Jangan lupa kekasihnya si Stele Bergkamp. Bergkamp adalah Dennis Bergkamp, legenda Arsenal. Karena kabar-kabarnya mereka mulai tertarik untuk mendatangkan Donny van de Beek. Ada juga Newcastle yang punya duit banyak nih. Apakah mereka menangkap kegelisahan Donny van de Beek yang kecewa sekali dibeli dengan harapan dia mendapat menit permainan yang lebih banyak dari musim pertama dia? Ternyata musim ini baru 15 menit. Ngeri sih. 15 menit untuk pemain yang dibeli 35 juta pound. Kemudian ada lagi Real Madrid sempat loh disebut-sebut juga berminat mendatangkan Donny van de Beek. Posisi siapa sih yang sebenarnya pantas diberikan kepada Donny van de Beek? Kalau Bruno Fernandes tidak tergantikan, Bruno oke. Di belakang Bruno ada posisi Paul Pogba yang kabarnya mungkin akan cabut Januari atau mungkin musim panas, atau Nemanja Matic juga yang disebut juga akan cabut, atau posisi Fred. Posisi terbaik Donny van de Beek di central midfield memang bisa di tengah-tengah, tapi bisa bermain di attacking atau defensif. Kira-kira menurut kalian kalau Donny van de Beek bertahan, kalau Ole masih memberikan kesempatan dia, di mana dia enaknya bermain? Januari, apakah dia nunggu? Bisa jadi dia nunggu dulu Pogba cabut nggak ya? Nemanja Matic cabut nggak ya? Baru dia memutuskan. Atau dia nunggu Ole cabut nggak ya? Kalau Ole cabut mungkin dia bertahan. Kalau Ole nggak cabut, kalau Ole masih bertahan, dia bisa jadi
Januari akan berangkat meninggalkan Old Trafford. Ya kemana? Gue tanya, kalau kalian yang jadi Donny van de Beek dengan usia masih muda, karir masih terbentang luas, kemana kalian akan pergi kalau situasi masih seperti ini? Sampai Januari ya? Januari nggak ada tanda-tanda Ole akan pergi, digantikan oleh siapapun pelatihnya, atau ketika Pogba atau Nemanja Matic tidak cabut di bulan Januari, otomatis kan posisi Donny van de Beek sulit mendapatkan tempat bermain, atau Fred juga masih dipercaya oleh Gunnar Solskjaer. Mungkinkah ke Spurs? Kan muncul rumor Spurs mulai tertarik. Nah, sejarah pemain Belanda di Spurs ada beberapa kita lihat ya, dalam jumlah 5, tapi ada Rafael van der Vaart, kalau menurut gua cukup sukses dari Real Madrid pindah ke Spurs tahun 2010 sampai 2012. Cukup sukses, cukup lah ya. Edgar Davids dari Inter pindah ke Spurs 2005 sampai 2007. Oke lah gitu. Nggak ada yang bertahan-tahan lama yang cukup sukses, tapi bisa jadi Spurs menjadi salah satu alternatif pilihan bagi Donny van de Beek untuk menyelamatkan karirnya. Pertanyaannya memang, kalau Ole bertahan, dia akan kemana di Januari? Itu di What with West kali ini kita mengulik sesuatu yang unik dengan asyik, sorot Donny van de Beek yang menurut banyak orang telah disia-siakan oleh Gunnar Solskjaer, yang dibeli cukup mahal 35 juta pada Agustus 2020, tapi sejak dia datang sampai sekarang hanya 17 kali sebagai starter di semua kompetisi. 17 kali. Musim ini di Premier League baru 2 kali main, bukan starter, dan jumlah menitnya hanya 15. Kalau kalian jadi Donny van de Beek, kemana kalian pergi? Kalian memutuskan stay, berjuang, bertahan, seperti dia pernah munculkan captionnya di Instagram, akan menyelamatkan karirnya, mencoba terus bertahan di Man United, atau mencoba keberuntungan di tempat lain sebagai pemain pinjaman kah? Ada banyak pilihan yang meminjam dia. Barcelona meminjam dia, mungkin Newcastle, dan Spurs yang belakangan muncul namanya sebagai klub yang tertarik untuk memanfaatkan atau menyelamatkan karir Donny van de Beek. Sampai ketemu di What with West lainnya, kita mengulik suatu hal yang unik dengan asyik. Salam bola untuk kebaikan.